Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan yang sudah berkenan hadir di channel ini. Apa kabar kawan-kawan semua? Semoga sehat selalu sekeluarga. Baik, kali ini ada satu cerita datang dari Mas Heru. Mas Heru di Cirebon. Nah, Mas Heru itu menceritakan tentang seseorang namanya Mas Danu. Itu adalah ya teman kenal nggak sengaja. Jadi ini ada hubungannya sama minyak jelantah ya. Dan kebetulan Nyai Wiji juga seperti itu. Minyak jelantahnya itu ada pengepulnya, ada yang ngambil, nanti itu akan diolah jadi biosolar atau apa gitu. Dan memang katanya orang itu juga kirimnya itu ke Cirebon sana. Nah, ini Mas Heru tadi itu kan di rumah orang tuanya itu bisnisnya itu kuliner gitu ya. Kuliner dan ya nasi jamblang kayak gitu itu kan banyak gorengan-gorengannya. Nah, itu kan minyaknya, minyak jelantahnya itu dikumpulin kan, nggak dibuang, nggak apa ya, dikumpulin gitu, nggak dipakai lagi juga. Nah, ini nanti ada yang ngambilin itu si Mas Danu. Kejadian sendiri itu sekitar tahun 2014 atau 2015 lah. Nah, pada suatu hari seperti biasa kan, saat memang minyak udah banyak nih, udah ada 2 ember misalkan, itu langsung hubungin si Mas Danu. Dan ini minyak udah, ini Mas Danu manggilnya ya, Mas Danu ini minyak udah banyak katanya gitu kan, ayo diambil. Oh ya nanti tak ambil ke situ, nanti ke situ. Nah, akhirnya janjian waktu itu pada suatu hari, katakanlah hari Rabu misalkan gitu ya. Nanti hari Rabu sore ya ke situ ya Mas ya. Oke, tak tungguin. Nah, ini hari Rabu udah sore, biasanya sekitar jam 5-an gitu ya. Ini ditungguin udah jam 5, kok nggak datang-datang gitu kan. Nah, Mas Danu pun akhirnya apa? Dihubungi lagi sama Mas Heru tadi. Mas, ini gimana Mas? Jadi ndak kesini gitu kan. Oh iya bentar, ini aku lagi tanggung, ini lagi masih ngambilin di jalan kan. Oh ya wis lah, namanya juga orang keliling-keliling, orang lapangan kayak gitu, itu kan waktunya memang kadang susah gitu ya, susah ditebak. Udah mau perjalanan OTW ke rumahnya Mas Heru misalkan, tiba-tiba ada centrung WA masuk, Mas minyak gitu. Dan kebetulan lokasinya deket sana, ya akhirnya kan molor lagi. Ya mungkin itu yang di pikirannya Mas Heru seperti itu. Ya wis, enggak apa-apa lah. Udahlah, nggak datang ke sini hari ini ya enggak apa-apa, besok juga enggak masalah gitu kan. Akhirnya sudah ditungguin dan waktu itu sampai malam. Sekitar jam 8 malam si Mas Danu masih ngehubungin si Mas Heru. Mas Heru, itu kalau minyaknya tak ambil sekarang bisa gitu kan, ditanya. Mas Heru waktu itu udah malam ya. Akhirnya nanya sama ibunya gitu kan. Bu, minyak mau diambil sekarang bisa Bu? Ya ambil aja kata si ibu kan. Kamu kan yang ngurusin gitu. Oh ya sudah kalau kayak gitu. Nanti kan bisa lewat pintu samping sana. Oh iya Bu, baik Bu. Akhirnya dikabarlah ke si Mas Danu tadi. Mas bisa minyak kesini aja kata si Mas Heru. Oke, bentar lagi ke situ. Ya, ditunggu-tunggu, molor-molor sampai sekitar hampir jam 9 malam. Hampir jam 9 malam itu udah melalui, Mas jadi kesini ndak? Iya ini lagi jalan ke situ. Jadi kesini ndak? Ini udah deket ya. Penuh proses seperti itulah. Lama, jam 9 kurang si Mas Danu pun datang ke itu kan biasanya Mas Danu itu berdua. Nah, ini malam itu dia datang sendirian. Mobil parkir gitu, kedengeran mobilnya udah datang gitu kan, dan nutup pintu jebrek. Si Mas Herunya sendiri udah buka pintu samping, nanti lewatnya situ. Udah biasa juga Mas Danu dan ya Mas Heru nunggu di belakang sana gitu kan. Dan sebelum kita lebih jauh ke dalam cerita ngomongin minyak jelantah, bawang gorengnya Wiji, bawang goreng renyah digoreng sendiri, tentu saja dengan minyak yang berkualitas. Jelantah-jelantahnya itu nggak ada yang kita pakai lagi gitu ya. Bawang renyah kualitas premium, tanpa campuran apapun, tanpa tepung, tanpa terigu, tanpa micin, tanpa singkong, tanpa ubi, dan tanpa yang lain-lain. Benar-benar bawang murni, dan bawangnya itu bawang Brebes, bukan bawang impor. Kalau bawang impor itu rasanya tuh agak-agak hambar, aromanya juga tidak keluar. Jadi bawangnya itu bawang Brebes yang memang terkenal
secara kualitas gitu ya. Mungkin secara ukuran tidak besar, tapi kualitasnya itu loh. Harumnya, rasanya itu juga lebih nendang. Ada beberapa ukuran di sini, monggo kawan-kawan yang berminat silahkan bisa langsung dibeli di bawah ini, ada di Shopee, Tokopedia, TikTok, atau mungkin bisa langsung order ke admin gitu ya. Itu monggo silahkan. Untuk kawan-kawan kemarin yang sudah sempat memesan, ditunggu pesanannya kembali. Baik, terima kasih dan tak lupa gitu ya. Itu aja, terima kasih banyak. Kita lanjut lagi cerita dari Mas Heru ini. Mohon maaf kalau nanti salah-salah nama. Mas Heru menyambut Mas Danu Bak Raja. Ya enggak juga, maksudnya seneng banget gitu. Akhirnya orang ini udah janjian dari jam 4 sore, jam 9 baru datang. Ya wis enggak apa-apa lah gitu. Mas, kemana aja? Mas, sorry mas, ini si Mas Danu itu tuk-tuk jalannya itu lebih cepat dari biasanya. Jalannya itu ngosok gitu ya. Cukup ke sana, dan akhirnya Mas, nuwun sewu mas katanya. Kenapa? Saya minta air boleh katanya. Air apa? Air mentah atau air matang? Air matang mas buat minum, kata si Mas Danu. Oh iya ya, sebentar mas. Mas Heru pun akhirnya ke sana kan, ngambilin air. Ini mas, minumnya. Langsung diminum glek. Akhirnya apa, duduk di situ, dan Mas Heru baru nyadarin kalau Danu itu agak sedikit berbeda nih. Dia itu apa? Ngos-ngosan banget, mukanya itu agak sedikit pucat gitu. Mas Heru pun dia merhatiin gitu ya beberapa detik baru berani menanyakan sesuatu. Mas, kenapa mas? Ada apa? Ditanya gitu kan. Masih ngos-ngosan, belum mau cerita gitu. Ya udah, Mas Heru nunggu aja gitu. Waduh, lama lagi nih kalau begini. Biasanya kan ada temannya berdua. Kok cuman sendiri gitu ya? Mas, sendirian ya mas ya? Kan biasanya berdua sama si Ucup, kata si Mas Heru-nya nanya. Iya mas, aku sendirian mas malam ini mas. Enggak, tadinya enggak sendirian. Ceritanya panjang, katanya begitu. Ini aku maaf banget mas, telat kesini. Nah, si Mas Danu itu adalah seorang ya masih sendiri begitu ya, belum menikah. Mas, aku maaf banget telat kesini, bukannya sengaja atau bagaimana, kata si Mas Danu. Tapi ada beberapa kejadian yang satu bikin kesel, katanya begitu, kata si Mas Danunya. Oh iya mas, ya udah enggak apa-apa lah, curhat dulu, nenangin juga mas, sebentar ya mas ya. Bentar aja mas, 5 menit aja, kata si Mas Danunya. Oh iya mas, santai aja, santai gitu kan. Gimana? Ya cerita si Mas Danu tadi mas. Itu sebenarnya dari jam 4 atau jam 5 sore lah. Aku itu udah mau kesini, mau ngambil minyaknya sampean. Tapi dilalahnya gitu ya, di jalan itu ketemu sama seseorang mas. Itu seorang bapak-bapak. Dan ngomongin, mas ngambilin minyak ya mas ya. Iya pak, gitu kan, kata si Mas Danu. Iya pak, saya nerima minyak jelantah. Mas, di rumah saya ada mas. Banyak pak, kalau sedikit rada males ya mas ya, cuman banyak pak. Ada 4 jerigen katanya. Lumayan cukup banyak nih, kata si Mas Danu. Lumayan. Ya udah pak, rumahnya di mana pak? Ini mas, deket sini gitu. Akhirnya apa? Ya tak ikutin ke situ, di kampung gitu kan. Masuk ke sana, tak ikutin, bapak pun tiba di rumahnya di situ. Nah, setibanya di sana, aku pun masuk, kata si Mas Danu, ke rumahnya gitu kan. Aku nggak tahu nih bapak usaha apa. Nah, begitu sampai dalam, aku itu ngelihat cewek mas gitu kan. Lihat ada seorang perempuan di sana, ya masih muda, cantik gitu. Wih, anaknya si bapak cantik banget, katanya begitu. Dan akhirnya apa? Dibawa ke belakang sana kan. Ya sempat ngobrol-ngobrol sama si mbaknya itu, namanya Lita, anggap aja. Ya ngobrol-ngobrol begitu kan. Yang ngurusin si Lita itu. Dan akhirnya apa? Udah selesai kan mas. Ini apanya tak pindahin kan itu ke ember. Jerigennya kan tak tinggal. Aku cuman ngambil minyaknya doang, timbang berapa. Udah selesai tuh. Nah si Lita itu ngomong, mas, masih nyari minyak lagi mas, padahal waktu itu aku itu udah lumayan cukup capek, kata si Mas Danu. Maksudnya ya capek, stok uang buat bayar minyak juga udah mulai tipis, tapi
karena Lita itu, kata si Mas Danunya. Ya mungkin aku kalah sama cewek cantik mas. Dia ngomong, ya mas kalau mau aku ada lagi mas gitu kan. Sayang loh itu lumayan cukup banyak katanya. Ada berapa ya, ada 2 atau 3 jerigen ini. Aku sebenarnya lah mobilku itu udah lumayan cukup penuh. Tapi ya udah demi Lita, ya udah Lit di mana gitu kan. Ayo mas, tak anterin kata si Mbak Lita. Dan akhirnya apa? Gak disangka-sangka si kernekku, si Ucup itu tak suruh naik di belakang. Ya masa cewek naik di belakang sama minyak kotor kan gak mungkin. Cup, gak apa-apa Cup, aman kata si Ucup begitu. Ucup pun naik di belakang, si Lita naik di depan pakai mobil pick up gitu kan. Akhirnya udah pamit sama bapaknya dan sebagainya, udah tak bayar juga gitu kan. Mobil pun melaju, hari udah mulai gelap waktu itu. Satu hal yang aku suka dari Lita itu selain cantik, rambutnya pendek, baunya juga wangi mas, kata si itu. Bau minyak itu seolah-olah hilang semua, bau minyak jelantah itu ketutup sama wanginya Lita di sana. Aku pun betah gitu ya. Aku berharap semoga perjalanannya itu jauh gitu, nggak nyampe-nyampe atau bagaimana. Ya aku ngobrol-ngobrol sama dia. Dia pun banyak cerita. Ya ceritanya pun ya cerita-cerita begitu doang mas. Terus akhirnya apa? Aku nggak kerasa. Loh ini aku perasaan udah jalan lumayan cukup jauh ya. Dan akhirnya apa? Aku nanyain, Lid masih jauh? Enggak gitu kan. Ini tempat buat ngambilnya. Enggak kok mas, udah deket kata si Mbak Lita. Paling itu di depan ke sana. Akhirnya sudah. Kesitulah aku ke sana kan dan tibalah di sebuah rumah di situ. Sampaian ya WA masuk mas. Tak baca, tak balas, cuman ya begitu, maaf ya mas ya. Namanya orang lapangan ya, ngelesnya mesti banyak kata si itu. Akhirnya sudah. Mbak Lita pun diantar ke situ ketemu sama suami istri di rumah tersebut. Ngambil minyak lagi gitu kan. Ini dan sebagainya. Dan Mbak Lita itu ngomong apa? Lita tuh ngomong apa? Tahu nggak mas? Ngomong apa? Pak Le, Bu Le, ini calonku ngomong seperti itu. Aku ya deg gitu kan. Ucup di belakang juga langsung begini gitu kan. Ucupnya aku dalam hati seneng banget mas. Ya siapa yang nggak seneng melihat seorang seperti itu gitu ya, idamanku banget lah kata si Mas Heru, kata si Mas Danunya begitu. Itu idamanku banget dan dia ngomong seperti itu di depan Pak Le sama Bu Le itu. Oh ternyata itu masih saudaranya. Ya aku seneng gitu. Oh ini gitu ya. Ya udah mari masuk ke belakang, ke sana, ke belakang. Aku itu ngelihat mas, ada sesuatu yang aneh di rumah itu. Ya namanya orang lewat nggak sengaja ngelirik gitu ya mas. Aku yang nggak ada niat. Ada satu kamar mas. Cuman apa di dalamnya itu ada keranda di situ kata si itu. Ih, kok ada keranda di dalam kamar itu? Ah mungkin dia pengrajin keranda atau bagaimana gitu ya. Nggak ada tempat muat taruh di kamar. Aku masih positive thinking. Udah ke belakang terus ketemulah minyak jelantah itu. Bener ada 2 jerigen. Langsung tak timbang sama Ucup waktu itu. Tak timbang, satset begitu kan. Nah akhirnya apa? Selesai itu, begitu udah selesai tak bayar kan truk. Dan oh ini berarti aku mesti sampean itu WA terus katanya gitu kan. Cuman tak bales lah intinya begitu kan. Dan ya mau nggak mau kan nganterin Lita lagi pulang. Dan akhirnya apa? Udah. Begitu kita mau keluar, si Ucup itu kesandung sesuatu. Apa namanya, minyak itu lagi dibawa. Ucup kan yang ngangkat-ngangkat minyaknya itu lagi dibawa kesandung sesuatu. Debruk gitu kan. Dan Ucup itu apa? Nyebut istighfar mas. Astagfirullahaladzim gitu kan. Ya Allah wis pokoknya begitulah dikeluarin semuanya. Tiba-tiba mas, semuanya itu berubah. Semuanya itu jadi gelap, bener-bener gelap. Aku itu ada di kebun mas. Nah, aku ngeliat Ucup di sana gitu kan. Dan apa? Lita itu berubah mas. Itu berubah jadi apa? Jadi kuntilanak kata si ininya, kata si Mas Donu. Kuntilanak mas. Jadi kuntilanak. Dan itu yang 2 itu tuh pocong semua itu lagi berdiri di itu. Nggak tahu pohon pisang, nggak tahu pohon combrang, pokoknya disitulah. Itu kayak gitu. Aku langsung lari mas.
dan aku itu lupa katanya. Lupa apa? Ucup katanya begitu. Ucup tak tinggalin, aku langsung naik mobil. Udah aku langsung kabur, bahkan aku nggak inget sampean gitu ya harus kesini atau apa. Dan akhirnya ya itu setelah kabur lumayan cukup lama, aku nggak mikirin Ucup gitu. Waktu itu boro-boro lah nggak keinget sama Ucup. Ingetnya tuh Asem itu setan ternyata gitu Pak. Pas udah udah agak sedikit tenang Mas, aku baru oh iya aku ngambil minyak aja deh, ngambil minyak. Akhirnya aku langsung ke sini Mas, gak jauh dari tempat ini. Aku langsung ke sini. Oh ini ngos-ngosannya itu masih kerasa gitu ya, masih deg-degan banget. Mas Ucupnya gimana? Mas Herunya nanya kan, Ucupnya gimana? Lah Ucup paling nanti juga bisa balik sendiri kata si Mas Danu. Ya Mas jangan begitu Mas. Ya udah ini aku tak ngambil minyak ya katanya begitu. Akhirnya udah minyak pun selesai gitu transaksi. Begitu udah selesai, Mas itu Ucup dijemput. Iya nanti tak jemput. Akhirnya sudah pulanglah Mas Heru kan. Akhirnya udah selesai kan di belakang dan ternyata ibunya itu mendengarkan gitu. Kenapa sih itu si Danu kenapa? Itu mah tadi habis digangguin begini. Terpantesan datang ke sininya tuh lama banget. Akhirnya sudah. Nah, udah selesai kan. Keesokan harinya si Danu itu main ke rumah sama Ucup. Jadi main juga nggak tahu gitu, nggak pernah dia itu datang ke rumah kecuali untuk urusan minyak. Nah ini untuk pertama kalinya Danu itu datang dan ini bukan urusan minyak, cuman kayak main doang. Dan kaget kan Mas Heru. Mas, kenapa Mas? Ada yang salah hitung atau bagaimana? Pertama kan begitu si Mas Herunya. Enggak Mas, aku ya lewat sini mampir katanya begitu kan. Ya bawa mobil pick up-nya gitu ya. Aku sama Ucup mampir ke sini. Si Mas Heru ngeliat Ucup baru datang gitu kan. Tuk. Weh, Mas Ucup gimana gitu kan. Oh, ini payah si bos katanya ke arah si Danu tersebut. Akhirnya apa? Sore itu ceritalah si Mas Danu ke Mas Heru kejadian waktu nyariin Ucup. Ya Mas Heru dari ngambil minyak itu kan langsung balik lagi ke sana, nyusurin jalan, barangkali ketemu Ucup di pinggir jalan. Dicariin, gak ketemu kata Mas Heru. Aku nggak tahu nih Ucup kemana ya. Bahkan sampai aku nanyain warga, Pak, aku kan bawa mobil pickup isinya minyak gitu kan, Pak. Tadi ngelihat ada orang seusia saya badannya agak kurus, badannya belepotan minyak enggak Pak gitu kan. Waduh saya enggak lihat kata si warga itu kan. Akhirnya apa? Coba tak inget-inget tadi Lita itu ke arahnya kemana gitu ya. Oh tak inget-inget ke situ. Akhirnya kayaknya titiknya di sini nih. Aku nggak berani kan. Minta tolong warga di situ. Kebetulan ada yang lagi duduk-duduk. Pak nun sewu saya mau minta tolong. Minta tolong apa Mas? Pak, tadi lah wis ceritanya panjang, aku habis digangguin setan sama temanku Ucup ngambil minyak. Kayaknya di situ Pak, di area situ. Oh di situ kuburan Mas, kata si warga. Masa sampean ke kuburan ngambil minyak? Nah itu dia Pak, itu rumah kata si Mas Danu. Awalnya aku ngeliatnya rumah dan teman saya tuh tak tinggalin di situ saking takutnya. Ini saya balik lagi mau minta tolong anterin ke situ, cariin teman saya kata si Akhirnya apa? Warga pun mau membantu 3 orang. Ya yaudah ya cari ke sana. Kami pun bertiga, aku kan ada di mobil itu bawa senter ya seadanya. Itu ternyata memang bener kuburan dan kuburannya itu nggak terlalu terawat. Jadi memang agak sedikit kotor, rungsep juga, pohon-pohonannya juga lumayan cukup rindang, gelap lah. Dan ada keranda di sana. Ini kerandanya kok mirip seperti yang aku lihat di kamar tadi. Berarti aku lewatnya tuh deket-deket situ. Kayaknya posisinya Ucup di sana deh. Akhirnya dianterin sama warga ke situ ke belakang. Ketemu Ucup. Ucup posisinya masih tidur gitu kan. Cup ya kamu tiduran ya Cup ya. Aku nggak tidur, aku pingsan kata si Mas Ucup itu begitu. Berarti pingsanmu lama ya Cup ya? Ya lumayan cukup lama dan embernya itu kosong. Yang tadi buat ngangkat minyak itu ember itu kosong.
embernya kosong, dipikirnya Mas Danu kan belepotan minyak begitu kan. Ternyata ember itu kosong, tidak ada apa-apanya. Waduh, bentar. Udah ketemu Ucupnya kan gak diapa-apain, Mas Ucupnya baru bangun begitu. Langsung Mas Danu ke sana ngecek mobil yang 3 atau 2 atau 3 jerigen yang dari rumahnya Lita tadi yang pertama itu ada isinya ndak. Pas dicek itu kosong, plong 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 plong, dipukul-pukul begitu. Lah ndak ada isinya. Berarti bohongan. Kan Mas Danu langsung ngecek uang gitu kan. Begitu dicek seret, uangnya udah nggak ada. Jadi memang beneran kayak dikasih atau entah jatuh kemana di lokasi itu gitu ya. Itu aduh gitu kan. Uangku habis ratusan ribu, intinya seperti itu. Dan akhirnya udahlah, nyelamatin Ucup aja, nyelamatin Ucup. Akhirnya apa, Ucup pun suruh bangun gitu kan. Ayo Cup, pulang Cup. Sama ember-ember tadi, Pak, makasih ya Pak ya, katanya begitu ya. Aku ngasih lah buat rokokan gitu ya. Pak, makasih ya Pak ya. Iya Mas, hati-hati ya Mas ya, lain kali ya Mas ya. Iya Pak, saya disasarin ke sini Pak, dari daerah ini gitu katanya. Wah, jauh berarti ya sana ke sini. Iya Pak, akhirnya udah. Aku pun pulang sama Ucup. Ceritalah si Ucup, Cup, gimana sih Cup gitu kan. Jadi gini Nah akhirnya si Mas Ucup yang cerita. Iya Ru, iya Mas Heru, aku itu ya kan memang waktu itu kesandung begitu ya. Kedebruk jatuh ya, istighfar dan kebuka semuanya jelek. Waduh, dan kok begini lah. Si Danu itu lari ke sana. Nah, sementara ini yang sosok itu tadi, yang sosok kuntilanak itu ngedeket Mas. Jelep, dia itu lompat dari sana, jelep. Dan aku ngelihat kakinya. Kakinya itu bukan kaki orang, kata si Mas Ucup. Kakinya itu kaki ayam, katanya gitu. Kaki ayam Mas, iya kaki ayam, cuman gede banget katanya. Kakinya gede banget, ya kayak kakinya kasuari seperti, lebih gede lagi kata situ ya. Wis pokoknya gede banget. Ya aku udah kuat di situ ya. Aku pun akhirnya pingsan. Aku nggak inget apa-apa, bener-bener aku nggak inget apa-apa. Sempet aku bangun, kata Mas Ucup. Aku bangun bingung, loh aku di tengah kuburan begini. Aku mau teriak-teriak ya malu gitu ya. Berusaha keluar dari tempat tersebut, tapi apa? Aku nggak keluar-keluar Mas. Mana sih ya jalan? Pas Danu semalam datang ke situ, oh ternyata jalan itu deket, nggak terlalu jauh. Cuman kemarin aku itu nggak bisa keluar-keluar, kayak cuman diputer-puterin di situ aja. Dan itu sosok kuntilanak sama pocongnya itu masih ada di sana. Itu gangguin terus si kuntilanaknya, ketawa-ketawa. Mau tak lawan ya aku takut, nggak dilawan ya begitu, ganggu terus. Sampai akhirnya apa Mas? Aku nggak tahu, kayak ada yang meluk dari belakang gitu ya, dan aku balik lagi pingsan. Aku nggak ingat apa-apa lagi. Pura-pura pingsan atau pingsan beneran Mas? Beneran pingsan, kata Mas Ucup. Ya sampai akhirnya Danu itu datang. Nah begitu datang itu rasanya kayak dibangunin tidur begitu aja. Coba bangun Mas itu kayak aku tidur gitu ya. Loh kok gelap gitu kan, loh kok banyak orang, kok Danu bawa senter. Oh iya, aku masih di kuburan. Dan ya begitulah akhirnya dibawa pulang sama si Danu itu gitu ya. Ini malah tinggal aja katanya. Cup, aku itu nggak inget beneran sumpah. Makanya gitu kan, jangan nganggep aku sebagai kernek mulu sih gitu ya. Anggap aku sebagai partner katanya begitu, biar kamu inget. Ya enggak lah Cup lah, kamu itu partner Cup. Siapa yang nganggep kamu kernek gitu kan. Itu kan masalah tugas aja gitu. Ya bercanda. Dan akhirnya ya seperti itu cerita yang dialami oleh Mas Danu tadi, seorang pengepul minyak jelantah yang pernah disasarin gitu ya sama, yaitu tadi pertama itu bapak-bapak, dalam ini mungkin bapaknya Mbak Lita gitu ya, nunjukin ke sana, ketemu si Lita. Nah nunjukin Lita nunjukin lagi ke suatu tempat, kayak dipindah-pindah terus intinya. Nah begitu di situ ada insiden dan ternyata kebuka. Ya akhirnya apa sih Mas Danu ya kan bercerita ke orang lain, terus ketemu sama ya mungkin orang yang mengerti atau mungkin bisa berpendapat waktu itu ya. Dan ada yang berpendapat begini, untung kamu itu belum jauh dibawanya. Coba udah jauh, wah baliknya itu makin susah.
itu baru level kuburan gitu kan. Nanti masuk lagi ke level kebun, nanti masuk lagi ke level hutan. Kalau udah seperti itu susah nanti kamu nyarinya, katanya. Kamu itu bakal muter-muter di situ terus, tidak bisa balik sampai akhirnya kamu kelaparan, kedinginan di sana, sakit, dan ya kamu bisa meninggal di tempat itu. Kalau enggak, nanti pulang-pulang kamu gila. Karena itu gilanya tuh karena kamu ngalamin stres berat di sana, udah depresi berat dan sebagainya, kamunya ndak kuat, ya kamunya gila, kamu jalan sembarangan, dan waktu itu mungkin jalannya udah kebuka, ketemu sama orang lain, tapi kondisi kamu udah berubah. Untunglah waktu itu, ya tragedinya Ucup itu nyelamatin, kalian itu udah kebuka sebelum kalian itu berpindah-pindah lagi ke tempat yang jauh. Itu aja satu cerita dari Mas Heru gitu di Cirebon sana mengenai temannya itu si Mas Danu, si pengepul minyak jelantah. Itu aja. Terima kasih banyak Mas Heru atas ceritanya. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak atas support dan dukungannya apapun itu. Kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga terima kasih banyak. Kawan-kawan yang sudah memesan bawang gorengnya Wiji tentu saja terima kasih banyak atas pesanannya, dan doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semua, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rizki. Yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Baik, sampai jumpa di episode selanjutnya Riam Biru, jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Sekali lagi terima kasih banyak, selamat berakhir pekan kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.